Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di video saat ini saya akan Q&A atau tanya jawab dengan owner atau pemilik dari Pangkas Rambut Agam Indah. Langsung saja kita mulai tanya jawabnya. Bisa diperkenalkan Pak namanya? Nama saya Ahmad Katemi. Asal dari Kalau saya pindahan dari Wayabung, Wayabung. mendapatkan istri di Kota Metro. Terus saya pindah ke Kota Metro dengan keluarga. Ya. Posisi lokasi kami di 16C Metro Barat Mulyajati. Berarti bukan asli orang sini sebelumnya. Kalau saya bukan asli, tapi istri saya yang asli orang sini. Bisa diceritakan awal mendirikan usaha Pangkas Rambut ini Pak? Mendirikan Pangkas Rambut itu saya kurang lebih tahun 2013. Itu berawal dari keseharian, setiap harinya itu ada aja saudara, teman atau tetangga yang minta cukur, minta pangkas rambutnya dengan saya. Terus itu berjalan bertahun-tahun. Akhirnya saya diskusi, ngobrol kecil-kecilan dengan istri, gimana kalau seumpama saya itu membuat pangkas rambut, membuka lapangan pekerjaan untuk saya sendiri, pangkas rambut. Dan alhamdulillah itu terwujud pada tahun 2013. Untuk modal awalnya? Modal awal itu karena nekat, awalnya itu nekat, itu kurang lebih 1 juta. 1 juta itu dulu saya ganti pada temen yang dulunya punya pangkas rambut tapi dia collab, terus saya beli alatnya itu seharga 400 dan yang 600 itu untuk beli bahan-bahan yang lain seperti kaca dan kursi. Itu 1 juta itu Modal awalnya. Terus asal muasal dari nama Agam Indah ini? Apakah asal sampai muasal alamat dari Agam Indah itu dulu waktu di Wayabung, di saat saya masih bujang, saya juga pernah bujang waktu itu. Iya. Itu saya punya kawan, dia juga buka usaha pangkas rambut dan itu tahun 2000. Itu alhamdulillah lancar benar. Saya sering main ke sana waktu bujang itu bersama dengan dia. Terus di saat saya tahun 2013 itu saya buka pangkas rambut, saya meminta izin kepada kawan saya bahwa nama pangkas rambut Agam Indah itu kalau saya pakai untuk buka usaha diperbolehkan atau enggak. Dia bilang dipersilahkan dan alhamdulillah saya pakai sampai sekarang. Oh, berarti intinya nama Agam Indah ini terinspirasi dari rekan di desa Wayabung. Wayabung. Saya pikir apa karena orang Padang atau gimana? Ya, yang punya itu orang Padang. Oh, yang Orang rekan Padang sebelumnya. Dan saya itu senang dengan orang Padang, itu usahanya pangkas rambut itu sukses lah dibilang. Alhamdulillah karyawannya itu waktu itu ada 3 dan udah punya cabang. Jadi kalau orang Wayabung yang kuliah di Kota Metro, sebagian kecil lah itu mengetahui pangkas rambut Agam Indah, disangka Agam Indah ini cabang dari sana, padahal cuma temenan. Dan yang punya Agam Indah itu datang ke tempat saya sowan atau silaturahim udah 4 kali melihat perkembangan dan alhamdulillah ya responnya positif. Tapi silaturahmi tetap terjamin. Selalu sampai sekarang. Saling mendukung juga. Saling mendukung karena nggak ada langganan yang saling disaingi atau enggak. Iya, karena dari lokasi juga kan Jauh. Terus kemudian untuk omset nih kira-kira menguntungkan sekali atau tidak supaya rekan-rekan pemuda di era seperti ini tergiur seperti itulah untuk membuka pangkas rambut. Jadi begini, kalau omset itu dibandingkan dengan usaha yang lain, untuk tahun-tahun yang sekarang itu pangkas rambut itu sebenarnya sangat booming karena modal yang terasa besar itu awal. Yang lainnya setelah berjalan itu ya cuma untuk beli silet dan bla bla, itu ya skala kecil. Omsetnya itu sebelum pandemi itu kalau hanya pangkas rambut ya kisaran antara 4 sampai 5 juta, bahkan sampai 6 juta 1 bulan. Ya ditaruhlah di globalnya 50-50 itu 5 juta dalam 1 bulan. Dan kalau setelah pandemi, di saat pandemi sekarang ini menurunnya sudah ya kurang lebih 70-60%. Berarti dari pekerjaannya terlihat
santai, mudah, tapi ya dibalik itu semua ada hasil yang lumayan ternyata. Sangat luar biasa. Apalagi ada sesuatu yang orang lain jarang mengetahui, bahwa orang yang bisa mencukur, buka usaha pangkas rambut atau bisa merapikan rambut seseorang, itu apabila dia hidup dimanapun dan dia itu bersosialisasi dengan masyarakat, dia tidak akan kebingungan mencari pekerjaan. Itu luar biasanya seperti itu. Berarti misinya ya, kata-kata penyemangatnya selagi rambut masih tumbuh, tukang cukur masih eksis, dibutuhkan. masih dibutuhkan. Dari usia bayi sampai orang yang sudah tua itu juga membutuhkan merapikan rambut. Ya sering dibilang juga karena tukang pangkas rambut itu seperti tukang sulap. Iya. Begitu masuk dari pangkas rambut keluar sudah beda, sudah Tapi beda. ada uniknya lagi itu gini, usaha pangkas rambut itu harus siap untuk dipanggil seperti mantri atau dokter kesehatan itu. Jadi apabila ada yang manggil untuk, oh Pak bisa datang ke rumah saya, ini bapak saya lagi sakit nggak bisa jalan, bisa untuk nyukur di rumah, harus siap. Karena ini kan sistemnya bekerja, selain bekerja tenaga lah ya, modal tenaga, jadi harus siap dimanapun dan di kapanpun harus siap. Terutama di kondisi seperti ini kan orang-orang pada takut mau keluar rumah. Rata-rata mungkin Seperti itu. minta untuk cukur datang ke rumah. Dipanggil. Tapi juga selama pandemi ini ya protokol kesehatan harus diterapkan, karena ini sistemnya lagi wawancara ya, saya nggak pakai masker, mohon maaf ya. Iya. Pak, tidak apa-apa Pak. Untuk tempat bangunan ini apa nyawa atau seperti apa? Ini di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Jadi Nah, ya untuk modal awalnya saja untuk membeli alat, dan untuk yang setiap hitungannya setiap mingguan hanya untuk membeli silet Ya. atau seperti apa ya Pak? ya silet itu sebenarnya setiap 5 kepala ganti, 5 kepala ganti itu. Jadi ya bisa dikatakan 1 bulan sekali beli siletnya. Yang lainnya itu kalau mesin ya 1 tahun aja belum tentu. Yang penting asal kita itu rapi, selalu membersihkan, ya insya Allah awet. Untuk perawatan alat sendiri Simple, cuma dibersihkan ya, sebenarnya pokoknya nggak terlalu rumit. Yang rumit itu yang awal. Pertama, usaha pangkas rambut itu harus punya mental, megang rambut orang, dari orang yang kecil sampai orang yang tua, dari orang yang lemah sampai orang yang kasar, itu sifatnya beda-beda, semua ada dan semuanya itu dirasakan dari berbagai usia yang dicukur. berbagai usia, Berbagai usia, berbagai karakter. Iya. Iya, tergantung mental tukang cukur sendiri. Tapi ada delala uniknya, kok ada delala. Itu saya nggak pernah nyukur perempuan. Nggak tahu kenapa. Kenapa itu Pak? Apa ya? Ya nggak pernah berpikir untuk bisa nyukur rambut perempuan, tuh nggak pernah. Intinya saya nyukur laki-laki, kalau yang usia yang berapapun insya Allah siap. Tapi kalau perempuan nggak pernah. Perempuan anak kecil juga belum? Nggak pernah. Berarti dari sejak 2013 itu Sampai sekarang. sampai saat ini Nggak. laki semua ya? Laki semua. Seperti itu. Kemudian untuk omset gitu bisa disebutkan atau tidak Pak, kira-kira? Maksudnya Berkisar seberapa gitu satu bulan pendapatan? sebelum pandemi atau setelah pandemi? Sebelum dan sesudah Sesudah. pandemi. Diperkirakan. Usaha pangkas rambut ini asal anak sekolahnya lagi udah masuk, terus nggak ada sekat-sekat dalam arti ya pandemi kayak gini, itu bisa 5-7 jutaan satu bulan sebelum pandemi. Nah setelah pandemi kayak gini, karena anak sekolahnya belum masuk, terus anak STO juga belum ada, anak pondok pesantren di sini kan ada 2 pondok pesantren, Darul Amal, pondok pesantren Raudhatul Quran. Nah itu karena 2 pondok pesantren itu santri-santrinya nggak boleh keluar sama pengurus, jadi otomatis mempengaruhi semua pangkas rambut di 16 sini. Jadi omsetnya kemungkinan antara menurunnya itu 60-70%. Lumayan banyak. Wah luar biasa, luar biasa. Harus pinter-pinter manajemennya diatur. Kemudian dari awal berdirinya pangkas rambut ini, bentuk
gimana promosi untuk memberitahu kepada orang itu seperti apa? Karena lokasi pangkas rambut Agam Indah ini di belakang Balai Desa 16C, itu dulu kan udah bukan hanya belum ada, nggak ada yang tahu kalau di sini ada pangkas rambut. Jadi saya membuat poster apa namanya ya, pamflet atau apa itu, selebaran, saya tempel di dinding-dinding di gang-gang, mempromosikan selama kurang lebih 1 bulan. Itu saya mempromosikan harga pangkas cukurnya itu 1 kepala 5.000 Awal itu ya? awal selama 1 bulan. Itu untuk dewasa atau anak kecil? Semua usia? semuanya Oh, berarti disamaratakan. sama ratakan, karena yang dicukur rambut cuma beda usia aja. Itu jadi semua. Untuk model yang paling diminati di sini seperti apa? Pak, yang paling diminati ya wajar ya, rapi, Rapi. nggak aneh-aneh, rapi. Karena di sini juga rata-rata anak pondok mungkin Iya, tidak rapi. bisa sembarangan rambutnya. Itu bagi konsumen model yang paling diminati rapi. Tapi kalau bagi pangkas rambut yang pekerjanya, model yang paling diminati gundul. Gundul. Iya, karena cepet nggak harus Karena mikir. pakai lama ya, Pak. Iya. Ngomong tidak makan waktu juga, lebih simpel, lebih efisien. Iya, benar. Ya, mudah-mudahan dengan adanya wawancara kayak gini, ada anak-anak muda yang khususnya nganggur atau gimana bisa khusus dimanapun yang membuka lapangan untuk belajar pangkas rambut, belajar nyukur. Karena ya pemikirannya ke depannya itu sangat luar biasa. Semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, itu yang pertumbuhan penduduk semakin banyak dan orang yang membutuhkan untuk bisa mencukur itu banyak. Sedangkan perbandingan yang dicukur dengan yang mencukur itu nggak imbang. Banyak yang harus dicukur. Dalam arti pekerjaan pangkas rambut ini sifatnya dikatakan abadi ya Pak? Abadi. Sampai kapanpun Iya. selagi masih mampu orang pasti membutuhkan. Membutuhkan yang pertama kualitas, dan yang kedua memang nggak bisa dipungkiri kalau seumpama orang yang buka usaha pangkas rambut, usaha apapun itu omsetnya yang dicari, nominal rupiah yang dicari, tapi kita harus berusaha untuk bisa memuaskan pelanggan. Itu yang paling utama buat agar pelanggan tersebut kedepannya Kembali lagi. Iya. tertarik ya Pak? Iya. Jangan tertarik dengan orangnya, tapi Iya. tertarik dengan hasil hasil cukurannya. cukurannya. Kemudian bisa dikasih tahu alamat pangkas rambut ini Pak sebagai promosi. Oh iya, ini pada pemirsa dimanapun kalian berada, pangkas rambut Agam Indah ini lokasinya di 16C Mulyojati Metro Barat, belakang Balai Desa. Itu belakang Balai Desa. Saya tunggu, saya buat rapi rambut Anda. Baiklah, demikian wawancara atau Q&A saya bersama owner atau pemilik dari pangkas rambut Agam Indah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kepada pemilik pangkas rambut Agam Ya, Indah sama-sama. untuk waktunya dan kerjasamanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.